anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, Joshua berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, dia mempunyai suatu komitmen. Tentu harus datang dari papa, harus datang dari mama. Orang tua yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Anak-anak meniru value yang ada itu. Kalau saudara, anak saya sedang ada di Eropa selama 7 minggu dan 2 minggu lagi akan kembali. Lalu saudara, kami mendapat email beberapa hari yang lalu. Dia berkata dia miss untuk pulang ke rumah. Karena saudara, ada sesuatu yang waktu dia perjalanan itu dia senang sekali melihat banyak hal yang indah, tetapi dia miss church. Dia miss untuk melayani di dalam gereja. Dia miss teman-teman yang bersama-sama dengan dia yang mengasihi Tuhan. Saudara, anak-anak perlu dididik supaya mengenal Tuhan. Anak-anak perlu dididik supaya mereka menjadi anak-anak yang percaya secara pribadi kepada Tuhan, mempunyai relationship yang pribadi dengan Tuhan. Jika engkau anggap baik, pilihlah pada hari ini. Biarlah kita orang tua, kita akan memilih supaya membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Nah saudara, yang kelima saudara, tanggung jawab kita sebagai orang tua yaitu kita harus menerima keunikan daripada anak kita. Saudara, anak kita adalah seorang anak yang unik. Saya perhatikan ada orang tua yang membanding-bandingkan anaknya, ya. Lu bego, lu mestinya kayak si anak si itu tuh, katanya gitu ya. Dia pengen anaknya untuk menjadi seperti anak orang lain. Seolah-olah dia berkata kepada anak itu, I want you to be a second best, karena orang itu lebih hebat ya. Nah saudara, anak kita itu unik, suatu ciptaan Tuhan yang khusus sekali, yang sangat unik. Di gereja kita ada apa yang couple, Tante Gina kenal, Dwi dan Tri, tetapi mereka berbeda, karakter berbeda. Walaupun mereka identical twin, tapi mereka berbeda, pribadi yang berbeda. Kita orang tua perlu menerima anak kita dengan segala keunikannya. Ada orang tua yang waktu kecil dia tidak bisa main piano. Lalu saudara, anaknya dipaksa main piano karena dia tidak bisa main piano dulu. Mungkin tidak ada kesempatan, mungkin orang tuanya tidak memberikan kesempatan pada dia, sehingga dia memaksakan anaknya tanpa melihat bahwa mungkin anaknya tidak mempunyai gairah atau punya talenta di dalam hal musik, di dalam hal bermain piano. Saya menjumpai hal-hal yang seperti itu. Ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk menjadi dokter. Anaknya dipaksa dan akhirnya bisa menjadi dokter, tetapi anaknya tidak menyukai pekerjaan itu ya. Dan akhirnya walaupun dia sudah lulus dokter, dia tidak praktek menjadi dokter karena bukan itu yang menjadi ada di dalam jiwanya. Jadi kita perlu mendidik anak sesuai dengan apa yang ada di dalam jiwa anak itu. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Di dalam salah satu terjemahan Alkitab yang lain, didiklah orang muda menurut menurut keunikannya, shape-nya, karena anak itu punya shape yang berbeda ya. Seperti katakanlah dia yang satu kotak, yang satu oval. Kita tidak bisa menuntut anak yang satu untuk menjadi sama dengan anak yang lain. Didiklah mereka menurut jalan yang sesuai dengan ciptaan Tuhan baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi saudara, kita perlu sebagai orang tua untuk melihat keunikan daripada anak kita, lalu mengarahkan dia sesuai dengan keunikan yang ada di dalam diri anak itu. Bukannya membanding-bandingkan lalu menghendaki anak kita untuk menjadi second best seperti anak-anak orang lain. Nah saudara, yang berikutnya kita mengajarkan kita bahwa kita harus mempercayai mereka, mempercayai anak-anak kita dengan tanggung jawab. Mempercayai mereka dengan apa? Dengan tanggung jawab ya. Jadi anak yang masih kecil tentu bisa menerima tanggung jawab yang kecil. Waktu dia bertumbuh, dia bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi mesti dimulai dari yang kecil. Tetapi ada orang tua yang tidak berani memberikan tanggung jawab yang kecil. Katakanlah kalau anak kita ada tamu, lalu mama ingin sediakan minum, anak itu minta izin kepada mamanya untuk membawa minuman itu.
Tapi orang tua takut supaya impress tamu, takut supaya minumannya tumpah atau apa, nggak pernah dikasih izin itu anak itu. Jadi anak itu tidak dilatih untuk melayani orang lain. Misalnya orang tua yang cuci piring, anak-anak yang masih kecil senang untuk membantu, betul? Dia ingin membantu mamanya. Tetapi kalau kita izinkan dia, mungkin airnya berantakan, mungkin cucinya kurang bersih. Tetapi kalau kita izinkan dia, kita bisa mencuci kembali barangkali piring itu. Extra job buat kita. Memang lebih susah kadang-kadang. Itulah pendidikan. Labor yang tidak gampang memang pendidikan. Tapi kalau kita tidak izinkan dia, anak-anak tidak terlatih untuk mendapat kepercayaan, untuk melakukan tugas-tugas yang kecil itu. Saudara, anak saya mendapat kesempatan. Julia, kalau anak-anak misalnya bikin kue, waktu dari kecil-kecil saya perhatikan, si Clarissa ingin ikut-ikut ya, ikut bantu gitu. Dikasih aja sama si Julia, terus dikasih. Sampai itu anak tercipta suatu kerinduan untuk senang bikin makanan gitu ya, bikin makanan kue. Sekarang bisa lihat internet lalu bikin makanan untuk kita. Jadi kita dapat benefit dari orang tua karena si anak-anak si Clarissa ini jadi fasih karena kita memberi dia kesempatan kepercayaan. Saya juga perhatikan misalnya kalau ada tamu anak-anak ya. Kalau waktu saya kecil saya ingat kalau misalnya ada tamu orang dewasa, kita disuruh masuk kamar, nggak boleh bergaul, sepertinya nggak boleh ikut ngobrol gitu ya. Tapi saya pikir itu bukan sistem yang bagus. Jadi kami mengubah cara itu bahwa kalau ada tamu, kita ingin anak-anak untuk bisa interaksi dengan tamu-tamu. Walaupun orang dewasa, anak-anak jadi biasa berinteraksi dengan orang-orang yang dewasa. Sehingga anak-anak bisa belajar untuk bertanya, untuk belajar pengalaman dari tamu-tamu, dari orang lain. Tetapi saudara, hal-hal ini semua harus dimulai dari yang kecil. Sekarang tanpa terasa, lalu anak yang kecil ini sudah ada masa-masanya saudara surprise anak-anak begitu cepat bertumbuh. Karena saya tahu di sini ada Shuli dan Wira, Wilton, yang anak-anak kita masih kecil ya. Jadi saudara, karena kami ada kesempatan melewati masa-masa seperti ini, kami ingin share supaya saudara apa yang baik ini bisa diterapkan dan bisa terus dilakukan di dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak perlu diberikan kepercayaan. Nah saudara, ada masa-masa di mana kita orang tua bisa sedih juga ya. Waktu anak-anak mainan apa gitu, suatu ketika mainannya itu dikumpulkan dan tahu-tahu dia beritahu kepada kita ya, I don't need this anymore. Lalu satu hari itu jadi seperti suatu masa yang dia menginjak masa dan meninggalkan anak-anak masuk masa remaja. Kami menyaksikan itu. Ada saat-saat di mana yang biasanya anak-anak lagi di pangku, ya kita antarin dia sekolah, dia cium kita satu ketika dia bisa ngeliat-ngeliat, rasa malu dilihat temennya. Ya, lalu dia kiss-nya udah beda ya. Cepat-cepat lagi supaya tidak dilihat oleh temannya. Nah, kita perlu mengerti ya, adjustment perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri anak kita. Jadi saudara, ada masa-masa kita menyaksikan anak kita, tahu-tahu baju-baju dia yang dulu dia senang, rupanya baju anak-anak. Sekarang dia sudah memasuki masa dewasa. Lalu dia berikan kepada teman di gereja atau siapa untuk dia memasuki suatu tingkatan kehidupan yang berbeda dalam kehidupannya. Jadi saya suka challenge, mau jadi apa? Dulu kan kita suka begitu tanya ya, anak-anak mau jadi apa, kecil apa. Tapi kita arahkan terus. Dan itu menolong sekali untuk anak-anak supaya bisa fokus di dalam pilihan, di dalam kehidupannya. Dan boleh berhasil di dalam sekolahnya, di dalam pelayanannya. Nah saudara, yang terakhir yang ingin saya share yaitu untuk mengasihi anak-anak kita tanpa batas. Anak-anak kita perlu mendengar dari kita bahwa we love them unconditionally. Seperti kita juga, kita perlu terus constantly mendengar dari Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita. Anak-anak yang gagal di luar, dia perlu tahu kita tidak selalu menyetujui dia punya behavior. Kalau dia punya kelakuan yang salah, ya tentu kita tidak menyetujui. Tetapi anak perlu tahu bahwa kita mengasihi dia regardless, unconditionally kita mengasihi dia. Jadi kalau anak-anak yang ada problem, ada persoalan apapun di luar, dia bisa pulang ke rumah dan merasa secure bahwa di rumah adalah tempat sanctuary yang aman, yang orang tua bisa embrace dia, yang bisa mengasihi dia.
kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, kasih memberikan suatu pengharapan yang terus-menerus kepada anak. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak. Tetapi apa yang saya share kepada saudara, ini adalah sebagian daripada yang kita bisa lakukan supaya kita bisa mendidik anak-anak kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya harap saudara membawa pulang, saudara yang mempunyai anak-anak yang masih kecil, saudara akan mengasihi, saudara akan mendoakan, dan melihat ini sebagai suatu kesempatan seperti panah di tangan seorang pahlawan. Alkitab berkata, saudara membidikkan panah itu, mengarahkan panah itu kepada satu tujuan, dan tujuan itu adalah satu tujuan